Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami yang akan membahas tentang mengapa ajaran salafi seringkali disalahpahami. Ada satu kenyataan pahit yang harus kita akui bersama. Sebuah kenyataan yang kadang membuat kita saling menjauh, saling curiga, bahkan saling menyudutkan tanpa benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenyataan itu adalah banyak orang salah paham tentang ajaran salafi. Entah karena kurangnya tabayun, karena kata salafi identik dengan stigma tertentu, atau karena sebagian umat hanya mengenal ajaran ini lewat potongan-potongan dakwah dan tulisan, bukan lewat pemahaman menyeluruh. Dan mau tidak mau, kesalahpahaman itu terus dibiarkan tumbuh tanpa ada usaha untuk benar-benar duduk sebentar, melihat dengan kepala dingin dan menilai dengan adil. Hari ini kita bicara soal itu dengan kehangatan, tapi juga dengan ketegasan. Karena ada hal-hal yang harus diluruskan sebelum salah paham berubah menjadi kebencian. Yang pertama, salafi adalah sebuah metode, bukan kelompok eksklusif. Banyak orang mengira bahwa salafi adalah kelompok tertutup, seolah ada pagarnya sendiri. Padahal secara bahasa, salafi berarti kembali kepada pemahaman para salaf, yakni generasi awal Islam, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang ditegakkan adalah kembali ke sumber paling murni, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi awal. Ini bukan hal baru, bukan pula gerakan modern. Justru inilah metode para imam besar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Semuanya merujuk kepada pemahaman generasi awal. Sayangnya, banyak orang hanya mengenal salafi dari konten debat, potongan ceramah, atau orang-orang yang mengaku salafi tapi perilakunya keras. Lalu seluruh ajarannya disamaratakan. Yang kedua adalah salafi bukan anti mazhab. Salah satu kesalahpahaman paling umum kalau salafi berarti anti mazhab. Padahal yang ditolak bukan mazhab, yang ditolak adalah fanatisme buta. Mazhab dihormati, ulama juga dihormati, tapi dalil tetap prioritas tertinggi. Bukankah semua ulama sepakat bahwa kebenaran kembali kepada dalil? Dan bukankah Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pernah berkata, "Jika hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, ambillah hadis itu." Ini bukan anti mazhab, ini anti kaku, anti doktrin tanpa dalil. Tapi sayangnya kalimat seperti ini sering dipotong, lalu dijadikan seolah-olah salafi menolak mazhab sepenuhnya. Yang ketiga adalah sikap tegas sering disalahartikan sebagai kekerasan. Sebagian dai salafi itu tegas, bahasanya lurus, kalimatnya langsung menuju inti. Tapi di negeri kita, budaya bicara lembut, penuh basa-basi. Akhirnya siapapun yang bicara terlalu lurus dianggap sebagai keras, kasar, bahkan ekstrim.
Padahal perbedaan gaya bahasa tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Ada orang lembut tapi salah, ada orang tegas tapi tepat. Begitu sebaliknya. Dan bukankah justru karena ingin menjaga kemurnian dalil, sebagian pendakwah salafi memilih gaya bicara yang langsung, tanpa rem, tanpa putar-putar. Tetapi gaya seperti ini seringkali disalahpahami. Yang keempat, bid'ah selalu menjadi sumber salah paham. Mungkin inilah titik panas utama. Salafi membahas bid'ah, banyak yang mengira, wah, semua dikafirkan, semua diamputasi, semuanya salah. Padahal pembahasan bid'ah itu ada tingkatnya. Ada yang mungkar, ada yang khilafiyah, juga ada yang ringan. Dan tidak ada ulama salafi yang tiba-tiba memvonis sesat hanya karena seseorang beda pendapat dalam hal furu'. Masalahnya, masyarakat kita kadang hanya mendengar kesimpulan tanpa mendengar penjelasan lengkapnya, lalu stigma pun dilekatkan. Yang kelima, media sosial mempolarisasi. Di zaman sekarang, yang cepat viral bukanlah ilmu, tapi potongan-potongan yang paling tegas, paling keras, paling emosional. Yang bijak jarang diangkat, yang ekstrim gampang dijadikan wajah ajaran. Akhirnya yang terekam di benak banyak orang adalah sisi paling konfrontatif. Padahal itu hanya sebagian kecil dari seluruh gambaran. Sama seperti orang menilai Islam hanya dari headline media, bukan dari Al-Quran dan akhlak Rasulullah SAW. Yang keenam, padahal inti ajaran salafi itu sangatlah sederhana. Jika diringkas menjadi satu kalimat, inti ajarannya adalah mari beragama sebagaimana para sahabat memahami agama ini. Itu saja, tidak lebih juga tidak kurang. Bukan menghapus tradisi, tapi menimbangnya dengan dalil. Bukan menolak ulama, tapi memastikan pendapat ulama itu bersandar pada nas. Bukan membenci perbedaan, tapi mengajak kembali kepada titik temu, yakni sumber asli Islam. Saudaraku, kesalahpahaman terjadi bukan karena ajaran salafi itu rumit, tapi karena umat sering menilai dari kulitnya, bukan isinya. Dari potongan pendek, bukan penjelasan panjang. Dari pengikutnya, bukan dari sumber aslinya. Karena itu, jika kita ingin adil, jika kita ingin dewasa dalam beragama, jika kita ingin menghadirkan Islam yang jernih tanpa prasangka, maka kita harus mulai dengan tabayun. Duduk sebentar, dengar dengan utuh, baca yang lengkap, dan lihat dari sumber. Setelah itu baru kita menilai tanpa fanatisme, tanpa kebencian, juga tanpa asumsi. Sebab pada akhirnya kita semua ingin hal yang sama, beragama dengan benar, beribadah dengan ikhlas, dan saling memahami dengan lapang dada. Itulah mengapa sebelum menilai sebuah ajaran, kita perlu belajar dengan hati yang tenang, bukan emosi, bukan rumor, bukan stigma. Karena agama ini diturunkan bukan untuk perpecahan, tapi untuk petunjuk. Bukan untuk label, tetapi untuk kedekatan kepada Allah. Dan kesalahpahaman hanya akan hilang jika kita mulai membuka pintu dialog, bukan malah menutupnya. Semoga Allah melapangkan dada kita semua, membersihkan prasangka yang tidak baik, dan mempertemukan kita pada jalan yang lurus. Apapun nama kelompoknya, selama ia membawa kita mendekat kepada Allah, maka
kita aminkan.